Selamat datang kembali di channel Momozi Movie. Kali ini Momo akan bahas alur cerita film yang berjudul Red Disaster. Film dari Cina ini mengisahkan upaya bertahan hidup dari wabah tikus pemakan daging. Seperti apa alur lengkapnya? Yuk kita langsung ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah kereta api yang akan segera berangkat. Kemudian ada seorang pria yang merupakan tokoh utama di film ini. Ia bernama Zeng. Ia akan melakukan perjalanan bersama kedua anaknya yang bernama Yuseng dan Ting. Di sisi lain, Zeng selalu mencemaskan putri keduanya yang bernama Ling. Kemudian terlihat seorang pria tua yang dikawal oleh para tentara. Ia bernama Pa. Mereka juga akan naik kereta dengan membawa suatu barang. Beberapa saat kemudian, para petugas stasiun berteriak-teriak menghentikan sebuah kereta yang seharusnya sudah tidak ada kereta lagi yang masuk ke stasiun. Tak lama setelah kereta itu berhenti, mereka pun membuka gerbongnya. Di saat yang bersamaan, kereta yang dinaiki Zeng juga berangkat. Zeng yang penasaran mencoba melihat dari jendela kereta. Zeng sempat melihat isi kereta itu yang ternyata berisi mayat-mayat manusia yang telah membusuk. Dan yang lebih mengejutkan, ada gerombolan tikus yang keluar dari gerbong itu. Zeng yang terlalu serius, ia tak sadar telah melewati sekelompok preman. Hal itu membuat mereka cekcok sampai akhirnya Zeng dan anaknya dibantu oleh seorang preman juga yang bernama Lau. Karena salah satu preman mengenal Lau, para preman itu pun meminta maaf. Lau dan Ting pun berkenalan. Sementara Zeng berpamit pergi ke gerbong belakang. Kemudian diperlihatkan atap gerbong kereta yang ternyata sudah ditempati oleh sekelompok tikus. Saat ke gerbong belakang, Zeng menemukan seseorang yang telah ia cari. Wanita tersebut adalah seseorang yang sebelumnya bersama pengawal Pa. Ia bersama Ling Ling, yang ternyata ia adalah putri kedua Zeng yang selama ini telah menghilang. Di sana Ling ternyata sudah dijodohkan dengan Letnan Tang yang berpangkat sebagai perwira. Melihat itu, Zeng langsung menghampiri dan memarahi Ling karena kecewa Ling tidak pulang ke rumah. Ucapan kasar Zeng membuat Ling tidak mengakui bahwa Zeng adalah ayahnya. Karena dianggap sebagai pengacau, Zeng pun diamankan dan diborgol di sebuah gerbong kosong oleh para prajurit Letnan Tang. Dan tiba-tiba mereka melihat seorang pria di kegelapan. Setelah dihampiri, ternyata pria itu sudah mati karena digigit oleh tikus-tikus yang sangat banyak. Para tentara itu pun juga diserang oleh sekelompok tikus itu. Di scene lain, seorang wanita mendengar suara tikus di atap kereta. Karena suaranya yang mengganggu, kemudian ia menyuruh suaminya untuk mengusirnya. Namun sang suami tak sengaja menyodok ventilasi sehingga membuat para tikus berjatuhan. Tikus-tikus itu dengan cepat menyerang para penumpang. Letnan Tang dan Pa menyuruh prajuritnya untuk mengambil barang-barangnya dan pergi dari gerbong tersebut menuju gerbong depan. Ternyata mereka sudah mengetahui bahwa hal ini akan terjadi. Zeng pun berupaya mengambil kunci dan membuka borgolnya. Di sela-sela tikus-tikus itu memakan para tentara. Setelah keluar, ia pun dikejutkan dengan para penumpang yang sudah mati oleh tikus-tikus itu. Ia berlari melewati tikus-tikus itu menuju gerbong selanjutnya dan memberitahukan kepada penumpang yang lain bahwa ada segerombolan tikus mematikan yang menyerang gerbong belakang. Namun Zeng malah ditertawakan dan hal itu dianggap lelucon. Rombongan Pa dan Letnan Tang berlari melewati gerbong yang ditempati oleh Ting. Melihat adiknya, Ting pun memanggil Ling yang saat itu berlari bersama rombongan mereka. Zeng pun datang dan kembali memperingatkan penumpang, dan lagi-lagi ia malah ditertawakan. Zeng mengajak anak-anaknya untuk menuju ke gerbong selanjutnya. Di sana Lau juga mengikuti Zeng. Setelah itu, datanglah seorang penumpang yang sudah digigit oleh tikus-tikus itu.
Saat itu juga, ribuan tikus menyerbu para penumpang dari gerbong belakang, dan mereka semua pun mati oleh tikus-tikus itu. Untungnya Zeng dan anak-anaknya telah berpindah ke gerbong depan. Seseorang tiba-tiba mengunci pintu gerbong sehingga ia tidak dapat memasuki gerbong selanjutnya. Melihat pintu yang hampir jebol karena serangan ribuan tikus, akhirnya mereka memutuskan untuk ke atas atap kereta. Namun pria terakhir tak sempat naik dan akhirnya dia dimakan oleh tikus-tikus itu. Gerbong pun terguncang karena melindas tikus-tikus. Hal ini membuat masinis tahu bahwa kereta telah dipenuhi oleh tikus. Sementara itu, Pa yang berada di gerbong paling depan menyuruh putranya Letnan Tang untuk melepas gerbong-gerbong sebelumnya. Ling pun histeris karena keluarganya masih ada di gerbong belakang. Akhirnya gerbong pun dilepaskan. Bersamaan dengan itu, Zeng dan anak-anaknya berhasil melompat ke gerbong paling depan. Dan gerbong-gerbong lainnya pun terhempas. Karena pelepasan gerbong itu, banyak orang yang sedih karena kehilangan keluarganya. Zeng kembali masuk ke gerbong dan melihat para penumpang yang menyerang Pa karena tindakannya yang melepas gerbong belakang. Karena terdesak, Pa pun mengeluarkan pistol dan kemudian menjelaskan kepada mereka. Di saat bersamaan, tiba-tiba salah seorang preman jatuh pingsan karena terinfeksi gigitan tikus. Ling pun langsung memeriksanya, dan ia menyimpulkan bahwa penyakit itu bisa menular. Demi keselamatan bersama, ia menyuruh penumpang yang telah tergigit untuk pindah gerbong. Hal itu sempat membuat suasana kacau karena mereka saling menuduh satu sama lain. Di sana, Yuseng juga tergigit dan kondisinya semakin melemah. Di sela kekacauan, Zeng pun berteriak dan mengatakan bahwa ia mempunyai obat penawar dari racun tikus itu. Sontak salah satu preman pun bergembira dan mengatakan mau membantunya. Namun Pa dan anak buahnya tiba-tiba mengancam para penumpang agar tetap berada di kereta dan menyuruh masinis untuk tetap menjalankan kereta. Pa sebenarnya tahu bahwa ada suatu eksperimen di sebuah kota yang akhirnya membuat para tikus itu bermutasi. Namun salah satu preman menyuruhnya memberitahu di mana lokasi obat penawar itu. Akhirnya mereka mengelompokkan orang-orang yang telah terinfeksi. Mereka yang akan pergi mencari obat penawar berjumlah 6 orang dan dipimpin oleh Zeng. Zeng menemui Ling dan menyuruhnya untuk menjauh dari orang yang terkena infeksi. Namun hal itu malah membuat mereka bertengkar. Ling pun mengakui bahwa dirinya tidak betah dengan sikap ayahnya yang terlalu keras dengannya. Hal itulah yang membuatnya kabur dari rumah. Mendengar perkataan putrinya itu, Zeng pun kecewa dan akhirnya pergi. Akhirnya kereta berhenti di stasiun Jiayu. Para preman pun menggeledah semua barang milik Pa. Lau juga menemukan salah satu koper yang berisi puluhan bom. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kelompok Pa ternyata akan menjalankan misi untuk menghancurkan sebuah lab yang menyebabkan wabah tikus itu. Kemudian Pa menunjukkan tempat lab itu. Zeng dan yang lainnya membuat rencana untuk mengambil penawar itu. Akhirnya Zeng, Ting, dan beberapa preman lainnya pergi ke kota Jiayu. Masinis pun memberi waktu 2 jam untuk mereka. Jika melebihi itu, maka kereta akan diberangkatkan. Zeng dan yang lainnya pun secepatnya pergi ke kota. Baru saja memasuki kota, mereka sudah diperlihatkan para penduduk yang sudah mati membusuk. Setelah itu, mereka juga melihat ribuan tikus yang sedang berteduh. Mereka menyimpulkan bahwa tikus-tikus itu takut terhadap cahaya. Hal itu membuat mereka memanfaatkan cahaya matahari untuk menghindari tikus-tikus itu. Mereka melewati pinggiran tembok yang tersinari cahaya. Namun salah satu preman terjatuh dan seketika disantap oleh tikus-tikus itu. Sementara itu, para penumpang di gerbong dikejutkan dengan kehadiran seseorang yang mengaku sebagai penduduk setempat. Ia mengatakan bahwa wabah itu ada sejak 5 bulan yang lalu.
Ia juga mengatakan bahwa tikus-tikus itu takut terhadap cahaya dan menyerang manusia di waktu menjelang malam. Mendengar hal itu, para penumpang pun panik dan menyuruh masinis untuk segera menjalankan kereta. Sementara itu, Zeng dan yang lainnya terdampar di pinggir tembok karena cuaca tiba-tiba mendung. Hal itu membuat tikus mulai menyerang mereka. Salah satu preman pun kembali jatuh dan dimangsa oleh para tikus itu. Kemudian Lau membuat jalan untuk turun. Sementara itu, Ting menghalangi tikus-tikus itu dengan benda berat. Mereka pun berhasil berlari dan masuk ke dalam lab itu. Mereka istirahat sejenak dan mengobati kaki yang terluka, namun mereka tiba-tiba diserang oleh penghuni lab itu. Mereka sempat bertengkar dan penghuni lab itu mengatakan mereka sedang butuh bantuan. Zeng pun menjelaskan bahwa dirinya juga sedang mencari obat penawar di lab itu. Mendengar hal itu, penghuni lab pun merasa senang dan kemudian menghampiri istri dan anaknya yang telah terinfeksi. Penghuni lab itu mengatakan bahwa dirinya adalah penjaga di lab itu dan mempunyai akses untuk pergi ke dalam lab. Kemudian ia menunjukkan dan membawa mereka pergi menuju ke dalam lab. Di sana terlihat ratusan tengkorak manusia yang merupakan para penduduk yang sebelumnya telah diisolasi. Sementara itu, di gerbong kereta perdebatan pun terus berlanjut, dan salah satu wanita tua merasa pasrah dan ia pun nekat membuka pintu gerbong. Hal itu kemudian membuat tikus-tikus masuk dan menyerang Pa dan kelompoknya. Ling yang berada di gerbong paling depan pun ketakutan dan hanya bisa melihat orang-orang dimangsa oleh para tikus. Zeng dan yang lainnya melihat sarang tikus raksasa, yang ternyata adalah tempat persembunyian tikus betina. Di sana terlihat tikus-tikus itu sedang dalam masa menyusui, sehingga mereka tidak begitu agresif. Akhirnya Zeng pun melewati sarang tikus itu sendirian untuk mengambil obat di lantai atas. Zeng pun berhasil mengambil obat itu, namun tiba-tiba ia terperosok jatuh, sehingga membuat para tikus itu merasa terancam. Akibatnya tikus-tikus itu pun menyerang mereka. Lantas Zeng pun melempar obat itu ke penjaga lab. Namun penjaga itu mengkhianatinya dan kabur lalu mengunci mereka dari luar. Di saat mereka hampir diserang, akhirnya pintu pun bisa terbuka. Mereka pun berlari dan menemukan penjaga itu sudah tak bernyawa. Tampaknya ia bunuh diri karena anaknya yang telah tewas. Zeng pun mengambil obat itu dan segera menuju kereta dengan sebuah mobil. Ribuan tikus sempat mengejar mereka, namun berkat cahaya matahari, tikus-tikus itu berhasil terhambat. Setelah sampai, Zeng melihat beberapa penumpang yang sudah tewas. Ia mengira bahwa putrinya telah tewas juga, dan ternyata mereka masih selamat. Beberapa saat kemudian, cuaca tiba-tiba mendung, dan mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba Zeng diserang oleh Pa yang membuatnya hampir pingsan. Lau pun membantunya. Aksi perkelahian pun terjadi. Lau berhasil merebut obat itu dan memberikannya kepada Zeng. Zeng berhasil naik ke kereta, dan Lau pun pasrah karena kakinya yang cedera. Di detik-detik kematiannya, Lau sempat mengatakan kepada Ting bahwa ia mencintai Ting. Dan setelah itu, ia melakukan bom bunuh diri untuk menghambat tikus-tikus itu. Setelah itu, penawar pun disuntikan ke para penumpang. Namun tak lama kemudian, kereta tiba-tiba terhenti karena terhalang oleh bangkai gerbong kereta yang lain yang menghalanginya. Zeng pun menyuruh penumpang untuk turun untuk menyingkirkan gerbong itu bersama-sama. Awalnya mereka menolak karena takut, namun melihat Zeng yang berjuang sendirian, akhirnya mereka bergotong royong untuk menyingkirkan gerbong itu. Melihat ribuan tikus yang semakin mendekat, salah satu preman memutuskan untuk melakukan bom bunuh diri untuk menghambat tikus-tikus itu. Setelah berhasil menyingkirkan gerbong itu, para penumpang langsung bergegas naik. Namun masalah kembali muncul ketika rel yang mereka lewati mengarah ke jalan buntu, dan Zeng berjuang sendiri untuk menarik tuas tersebut.
Namun ternyata tuas tersebut telah rusak, sehingga ia harus menahannya agar posisi rel tetap di tempat sampai kereta lewat. Setelah itu, Zeng pun berusaha mengejar kereta. Karena tikus-tikus yang sudah terlalu dekat, masinis tidak berani menghentikan kereta. 婷婷，你太懂事了，以后会吃亏的。不要太懂事啊！有话上车说。 Zeng hanya bisa pasrah dan memberi amanat untuk kedua putrinya. Di detik kematiannya, ia meminta maaf kepada Ling karena sifatnya yang terlalu keras. Dan film pun ditutup dengan kematian sang tokoh utama yaitu Zeng. Sementara itu, Ling, Tin, dan penumpang lainnya berhasil selamat. Film pun tamat. Nah, itu tadi alur cerita dari film Red Disaster. Semoga video ini bisa menghibur. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.